Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Asma dengan NIM 20210215. Saya dari kelas 5C Administrasi Publik Universitas Maliku Saleh. Di sini saya akan membahas tentang bea materai. Nah, seperti yang kita ketahui, apa sih bea materai itu? Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan. Sebagai perbandingan dalam Restatement of Contract dari American Law Institute ditegaskan bahwa kata kontrak atau perjanjian mengandung makna adanya perbuatan yang menciptakan hubungan di antara para pihak. Jika perbuatan dinyatakan dalam suatu tulisan, maka itulah yang merupakan bukti dari perbuatan hukum. Nah, selanjutnya itu ada dokumen yang dikenakan bea materai. Dokumen yang dikenakan bea materai itu ada A. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya seperti surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan yang dibuat untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Yang B itu ada akta-akta notaris termasuk salinannya, dan yang C itu ada akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT termasuk rangkap-rangkapnya. D. Surat yang membuat jumlah uang lebih dari Rp250.000. Yang pertama ada yang membuat penerimaan uang, yang kedua yang menyatakan pembuatan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank, dan yang ketiga itu berisi pemberitahuan, yang keempat itu berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. E. Surat berharga seperti wesel, promes, dan accept yang harga nominalnya lebih dari Rp250.000. E. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, yaitu yang pertama ada surat-surat biasa dan surat kerumah tanggaan. Yang kedua itu ada surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain selain dari maksud semula. Nah, selanjutnya itu ada bukan objek bea materai. A. Dokumen berupa yang pertama itu surat penyimpanan barang, dan yang kedua itu ada koner, dan yang ketiga itu ada surat pengangkutan penumpang dan barang. Yang keempat itu ada keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C. Yang kelima itu ada bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang. Selanjutnya ada surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggapan pengirim. Selanjutnya yang ketujuh itu ada surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai F. Nah, yang B, segala bentuk ijazah. C. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, dan uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran. D. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank. E. Kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dan kas negara, kas pemerintahan daerah, dan bank. F. Tanda penerimaan yang dibuat untuk keperluan interorganisasi. G. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut. H. Surat gadai yang diberikan oleh perusahaan sabatan pegadaian. I. Tanda pembagian keuntungan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.